Shalom, selamat pagi untuk semuanya, anak-anak kami yang kami kasihi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan melalui devosi pagi ini. Dan devosi pagi ini adalah satu rangkaian di dalam memperingati ibadah Paskah, Sekolah Lentera Harapan Medan. Dan ini adalah devosi yang pertama di dalam devosi Paskah nantinya yang akan kita peringati bersama. Pada kesempatan kali ini, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan pagi ini, Tuhan menyertai kami, dan Tuhan memberikan kami juga kekuatan, Tuhan juga memberikan kami penyertaan yang sempurna, karena Tuhan yang begitu mengasihi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, dan saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya hikmat daripada Tuhan menolong kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Sebelum kita membaca ayat firman Tuhan, saya ada ajukan satu pertanyaan. Kira-kira siapa yang di antara kita yang kalau ditanya, apakah saya atau kamu mau mati untuk seseorang? Untuk siapakah Anda rela mati? Apakah untuk orang tua, orang yang Anda kasihi, pacar, teman, atau sahabat? Apakah Anda rela mengorbankan nyawa Anda sendiri untuk yang saya sebutkan tadi? Untuk orang tua, sahabat, teman, pacar, dan lain-lain. Bagaimana? Ada? Oke. Kita coba lihat satu kebenaran firman Tuhan. Nanti kita akan ketemu jawabannya barangkali ya. Siapa yang mau rela mati untuk itu. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan di Filipi 2 ayat 5-11. Ini berbicara tentang pengorbanan Yesus. Jadi dalam rangka perayaan Paskah kita belajar banyak ya tentang bagaimana Yesus yang datang berkorban untuk kita. Di Filipi 2 ayat 5-11 saya coba membaca beberapa ayat ya. Nanti kalian boleh baca di rumah secara penuh, tetapi saya mau meng-highlight beberapa ayat dalam kebenaran firman Tuhan ini. Karena kita ketahui bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini sudah sangat dinanti-nantikan gitu ya, kalau kita melihat satu rangkaian Natal ke Paskah gitu ya, dan Natal kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus, dan kedatangan Tuhan Yesus itu sangat dinanti-nantikan gitu ya, bahkan bangsa Israel kapan ini Mesias akan datang, dan itu di perjanjian lama banyak sekali dibahas dan diceritakan. Kapan Mesias ini akan datang? Kapan datang membebaskan Israel? Ya, yang begitu mereka menderita, ya, ada perbudakan, gitu ya, ada penjajahan bangsa Romawi dan segala sesuatunya. Dan mereka menantikan Mesias itu yang membebaskan mereka sebagai raja, gitu ya, merdeka, gitu. Tetapi kalau kita lihat, belajar, tidak seperti apa yang diharapkan oleh bangsa Israel, raja yang mereka yang datang ya. Oke. Dan pada kesempatan ini kita melihat Mesias atau Kristus yang datang itu sepertinya berbeda ya dari kehendak dan keinginan kita semua. Gitu ya. Mari kita baca di ayat 6 yang katanya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ada hal yang saya highlight ya, saya anggap perlu ya kita pelajari. Kita mengetahui bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Allah yang kekal. Ya, tetapi dalam posisi
pengorbanan, bicara tentang mengorbankan diri, dia meniadakan dirinya, ya. Kalau dikatakan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau kita barangkali memiliki sesuatu karena apa yang dimiliki oleh orang tua kita, gitu ya, dan itu menjadi satu kebanggaan tersendiri, gitu ya. Tetapi satu kondisi kita disuruh untuk menganggap bahwa apa yang dimiliki oleh orang tua kita, apa yang menjadi milik kita, kita mengatakan, oh itu mengingkari, menganggap bahwa itu tidak ada milik kita sama sekali. Bagaimana perasaan kita sendiri gitu ya? Misal kita punya uang banyak dan kita menganggap bahwa saya nggak punya uang. Dalam artian benar-benar kita nggak punya uang gitu ya. Bahwa itu kita singkirkan. Mungkin kita akan sedikit aneh ya. Bagaimana saya mengatakan saya nggak punya, melepaskan itu, gitu ya. Itu menjadi satu pilihan yang sangat sulit. Tapi Tuhan Yesus di sini mengatakan menganggap bahwa kesetaraan dengan Tuhan, karena Dia Allah sendiri, itu bukan sesuatu yang dipertahankan. Katanya mengosongkan dirinya sendiri. Jadi yang tadi penuh, kalau kita bicara tentang sebuah wadah ya, gelas katakan, tadi penuh, tapi dikosongkan. Menjadi satu sama gitu ya. Kita sama-sama kosong kira-kira gitu ya, seperti manusia yang berdosa gitu. Dan dia tidak menganggap dirinya sebagai Allah di dalam kemanusiaannya tadi sebagai Tuhan. Dan sama seperti manusia. Dan ini menjadi pertanyaan yang penting juga. Kenapa Allah itu harus sama seperti manusia? Tentu kita udah belajar ya. Allah harus sama seperti manusia dengan tujuan supaya Tuhan itu sendiri dapat merasakan apa yang kita rasakan. Ya, walaupun dalam kealahannya dia bisa merasakan itu. Ya. Tetapi dia mau datang ya, supaya sama dengan kita, merendahkan dirinya, berada di tengah-tengah kita, dan katanya dia taat sampai mati. Bahkan kematiannya sendiri pun bukan kematian yang lazim, ya, tapi kematian sebagai seorang penjahat, ya, di antara penjahat. Dia mati di kayu salib, karena salib itu adalah simbol penghukuman yang bukan yang biasa, yang sadis ya, sangat tidak wajar gitu ya. Tapi dia taat sampai mati. Mati di mana? Di kayu salib. Ini sesuatu yang sangat penting kita pelajari. Berikutnya adalah, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ya, bahwa dengan tujuan bahwa semua alam semesta ini bertekuk lutut di hadapan Tuhan sendiri. Tuhan berkorban ya, begitu luar biasa. Tuhan berkorban bukan hanya sekedar ya kita katakan sesuatu yang mungkin apa yang kelebihan yang kita miliki, dia mengorbankan ya, dia memberikan itu. Atau mungkin kita memberi sesuatu ke orang karena itu menjadi bagian yang lebih dari diri kita. Ya. Kalau kita disuruh berkorban untuk sesuatu yang lebih, mungkin itu akan sangat mudah. Atau kita juga mungkin bisa berusaha berkorban untuk sesuatu yang mungkin tidak begitu banyak kita miliki ya. Tapi kita berkorban, memberikan. Tapi kalau kita lihat kepada Tuhan Yesus sendiri, dia berkorban untuk dirinya sendiri, nyawanya sendiri. Kalau saya tanya, apa yang lebih mahal dari nyawa kita sendiri? Apakah ada yang bisa kita tukar dengan nyawa kita sendiri? Apakah uang? Apakah permata? Apakah begitu banyak emas barangkali? Kalau kita dikatakan, saya akan memberikan emas, gitu ya, yang sangat banyak, tapi kamu memberikan nyawamu. Untuk apa kita memiliki emas itu kalau kita kehilangan nyawa kita sendiri? Gitu ya, nggak ada gunanya. Untuk apa? Gitu ya. Tetapi Tuhan mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya sendiri.
Hal ini dimulai dari mana? Dia taat. Dia merendahkan dirinya. Dia mengosongkan dirinya. Menganggap apa yang ada dalam dirinya, keilahian dalam dirinya itu adalah tidak ada. Supaya apa? Supaya dia bisa merasakan seperti apa yang kita rasakan. Jadi Yesus ini lahir ya menjadi sama seperti manusia. Jadi kalau sama seperti manusia memang betul dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Bertumbuh, lapar, haus, lemah, sakit, makan, bahkan mati seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi dia datang bukan untuk dirinya ya, tapi untuk kita. Dia tadi mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Yang mengosongkan dirinya, menganggap tidak ada kuasa, kekuatan yang ada dalam dirinya. Dan menjadi sama seperti manusia. Ya kita manusia, kalau kita dicubit ya sakit nggak? Sakit. Yesus juga bisa merasakan rasa sakit tadi. Kalau kita mungkin lihat di film itu ya, Yesus bahkan mengerang ya, menjerit waktu dicambuk, dipaku. Kenapa? Dia bisa merasakan sakit. Sama seperti kita. Ya. Jadi pengorbanan yang begitu luar biasa. Dimulai dari bagaimana dia merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya. Ya, dan menjadi sama seperti manusia. Rendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ya, kita harus mensyukuri ya bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu sangat besar ini menjadi satu hal yang perlu kita teladani ya. Bagaimana kita merendahkan diri kita, mensyukuri kebesaran Tuhan ya, ketaatan Tuhan kepada Allah ya. Hal ini menjadi satu renungan bagi kita ya, bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan. Yesus yang kekal dan yang tidak berdosa harus mati menggantikan kita yang berdosa dan memberikan kita keselamatan. Betul ya, bahwa Yesus yang kekal itu mengosongkan dirinya tadi dan dia tidak berdosa, dia harus mati. Dengan tujuan apa? Menggantikan saya, menggantikan kita semua yang berdosa. Tujuannya apa? Supaya kita diberi keselamatan. Jadi di hal ini yang kita pelajari saat ini menjadi sangat penting ya kita renungkan. Bagaimana kita melihat pengorbanan Tuhan atas hidup kita. Bagaimana kita mensyukuri kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan atas kehidupan kita. Jadi mari saya ajak semua anak-anak kami untuk merefleksikan dua pertanyaan ini. Apa saja yang dikorbankan Yesus untuk datang ke dunia dan menebus dosa manusia? Dan apa arti pengorbanan Yesus bagi kita, umat yang berdosa ini? Kiranya renungan saat ini boleh menggugah, menolong, bahkan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan atas kemurahan, atas pengorbananmu bagi kami. Bahwa Engkau Allah yang taat sampai mati, mengosongkan dirimu supaya kami boleh selamat. Supaya kami Tuhan boleh diberikan damai sejahtera daripada Tuhan. Supaya kami Tuhan lepas dari keberdosaan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu bagi kami. Dan ajarlah kami untuk taat sama seperti Kristus taat kepada Tuhan kami. Dan kami Tuhan mau belajar hari lepas hari untuk taat di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Oke, demikian devotion kita pada pagi ini. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita. Tuhan Yesus memberkati.